Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Heriani dari kelas R1P Program Studi Teknik Informatika. Yang terhormat Ibu dosen Bahasa Indonesia Ibu Nur Komari Pratiwi MD, dan yang saya hormati juga teman-teman sekelas saya yang tidak bisa saya sebutkan secara satu persatu. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah, sehingga pada kesempatan hari ini di depan ibu guru dan teman-teman sekalian, saya dapat membawakan pidato dengan judul Dampak Negatif dari Perkembangan Teknologi di Masa Depan. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi yang semakin luas mempengaruhi gaya kehidupan sehari-hari yang mencolok. Di zaman sekarang, semua orang menggunakan smartphone, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Mereka menggunakan kapanpun dan dimanapun, tidak akan lepas dari smartphone. Bahkan anak-anak saja makan sambil menggunakan smartphone untuk menonton YouTube atau hanya sekedar memainkan game, yang menimbulkan anak menjadi kecanduan dan kemalasan, sehingga timbul berbagai gangguan kesehatan pada manusia, terutama kepada anak-anak di bawah umur. Dengan adanya smartphone, mereka menjadi kurang beraktivitas fisik karena sibuk menggunakan smartphone. Dengan adanya smartphone, semua bisa dilakukan hanya dengan satu genggaman saja, mulai dari menonton berita, pertandingan olahraga, membayar dengan non-tunai, contoh menggunakan aplikasi Oppo, GoPay, dan yang lain-lain. Dengan teknologi ini, dapat memudahkan kita di masa yang akan datang, tetapi membuat orang-orang menjadi tumbuh kecanduan dan kurangnya aktivitas bersama orang lain, dan dapat berdampak buruk di masa depan. Bagi anak-anak yang sering menggunakan smartphone, sebaiknya penggunaan smartphone untuk anak di bawah umur dibatasi atau dalam pengawasan orang tua, dan diberikan waktu agar tidak terlalu over menggunakan smartphone, agar tidak mengganggu perkembangan anak di bawah umur. Seperti yang kita ketahui, anak-anak usia dari 2 sampai 5 tahun itu over banget menggunakan handphone atau menonton YouTube atau hanya sekedar memainkan game. Tanpa kita, orang tua, mengawasi mereka akan menjadi kecanduan dan malas untuk belajar, dan itu akan mengganggu perkembangannya secara pengetahuan, yang seharusnya dia sudah bisa membaca di usia 3 tahun, tetapi dia belum bisa apa-apa. Dan itu sangat mengganggu, yang seharusnya mereka menggunakan bahasa yang baik, tapi dengan adanya smartphone, dia sering menggunakan smartphone, jadi dia menggunakan bahasa yang tidak baik, menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, atau bahkan yang tidak pantas diucapkan di seusia anak 3 tahun, anak seusia pada umumnya di bawah umur. Seperti yang kita ketahui, di berita TV, di Instagram, di media-media sosial lainnya, bahkan di rumah sakit dibanyaki oleh anak-anak yang mengeluh sakit, entah dari kepalanya yang pusing atau matanya. Saya melihat di berbagai macam rumah sakit, banyak sekali anak-anak di bawah umur yang mengeluh matanya sakit, dan pas diperiksa ke dokter, nyatanya matanya minus karena akibat terlalu banyak melihat smartphone, bermain game, menonton YouTube, atau apapun yang lainnya, tanpa sepengetahuan orang tuanya, tanpa pengawasan orang tuanya. Untuk kita, para orang tua yang sering menggunakan, sebaiknya dikurangi karena dapat menyebabkan mata capek, bahkan menjadi minus seperti anak-anak. Nggak menutup kemungkinan orang tua yang sering menggunakan smartphone juga membuat mata menjadi minus. Jika dibandingkan dengan 13 tahun yang lalu, anak-anak bermain di luar ruangan seperti di taman, atau di halaman rumah, atau hanya sekedar bermain bersama temannya saja. Selain itu, banyak orang tua juga yang beraktivitas di luar, walaupun hanya sekedar jalan santai, keliling komplek, atau olahraga kecil di rumah. Banyak hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol menggunakan smartphone. Saya rasa penjelasan saya tentang dampak negatif perkembangan teknologi di masa depan sudah cukup jelas, dan saya harap ibu dan teman-teman sekalian mengerti apa yang saya sampaikan
agar menjadi pelajaran dan sebuah kehati-hatian kita di masa yang akan datang tentang dampak negatifnya kemajuan teknologi. Jika penjelasan yang saya sampaikan kurang jelas, mohon maaf. Dan jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Pidato ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.